Al-Iman TV. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwani fillah, pada pengajian kita yang terakhir kita telah menceritakan tentang Ghazwat Banil Mustaliq. Di Ghazwat Banil Mustaliq ini terjadi dua peristiwa yang besar. Yang pertama yaitu saya telah menjelaskannya tentang Abdullah ibn Ubay. Kemudian yang kedua, hadithatul ifki. Al-ifku azimul kidhib wal iftira. Al-ifk itu artinya dosa yang besar. Besar yakni maksudnya orang yang berbuat dusta, tetapi dustanya itu bukan dusta kecil, luar biasa besarnya. Wal iftira. Wal iftira kadzalik. Al iftira itu umpamanya seorang tidak mencuri, ente bilang bahwa orang ini mencuri, wah kau tahu kalau orang ini tidak mencuri, itu iftira, taftari alaihi, takdzib alaihi kadzban aziman. Qala al-Imam Az-Zuhri rahimahullah, haddatsani Urwa ini Urwa bin Zubair rahimahullah, dia seorang tabi'i, anaknya Az-Zubair bin Awam, saudaranya Abdullah bin Zubair, ayahnya sahabat mulia namanya Zubair bin Awam. Urwa ini sama Aisyah adalah khalatuhu, saudara ibunya. Ibunya Urwa ini adalah Asma binti Abi Bakar radhiyallahu taala anha. Jadi sama Aisyah satu saudara lain ibu. Kakaknya Aisyah, Asma ini kakaknya Aisyah, lain ibu. Ibunya Urwah ibn Zubair. Dia berkata, haddatsani Urwa an Aisyah radhiyallahu taala anha zaujun Nabi sallallahu alaihi wasallam qalat. Urwa ini telah menceritakan bahwa Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada an yakhruj aqra'a baina azwajihi. Ini Rasulullah SAW apabila menginginkan ghazwah, memerangi musuh-musuh Allah, maka Rasulullah membuat undian kepada istrinya, diundi, yakni dibawa salah satu dari istrinya itu. Fa'ayyatuhunna kharaja sahmaha kharaja biha Rasul. Fa'ayyatuhunna kharaja sahmuha kharaja biha Rasulullah SAW ma'ahu. Yang kena diundi, kemudian perempuan itu yang istrinya itu yang kena undian itu maka dibawa oleh Rasulullah SAW ikut serta ghazwa atau perang bersama Rasulullah SAW. Qalat, dia berkata, fa aqra'a bainana fi ghazwatin ghazaha. Pada suatu peperangan Rasulullah telah mengundi kami, yang istri-istri Rasulullah. Fa kharaja sahmi, maka aku yang akan dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa kharajtu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya pergi bersama Rasulullah SAW. Wa Aisyah waktu itu umurnya 13 tahun. Waktu itu bersama Rasulullah SAW umurnya 13 tahun. Disebut di sini fil hasyiyah, hadza fihi masyru'iyatul qur'a baina az-zawjat idza kana lirrajuli akthar min zawjah wa arada an yusafir fala ba'sa an ya'mal qur'a baina zawjatihi wa man kharajat al-qur'a kharajat ma'ahu. yakni diundi ini ada apabila seorang itu punya lebih dari satu istri, kemudian dia ingin pergi ke musafir, pergian, dia boleh membuat seperti Rasulullah SAW diundi. Siapa yang kena itu dia dibawa sama suaminya tadi. Kemudian wadzalika ba'da ma nazala al-hijab, dan ghazwah ini, ghazwat Banil Mustaliq ini sudah turun ayat al-hijab. Ayat al-hijab sudah turun.
Wa ana fa ana ahmilu au uhmilu fi haudaji wa anzilu fihi. Aku waktu itu, waktu saya dipilih sebagai mengikut Rasulullah SAW kepergian ke Ghazwat Bani Mustalik ini, waktu itu sudah turun ayat al-hijab, yakni seorang tidak akan melihat mukanya istrinya Rasulullah SAW lagi. Tapi dahulu sahabat Rasulullah SAW itu sudah tahu mukanya Aisyah, mukanya istri-istri Rasulullah, sudah tahu dahulu. Mereka itu terbuka wajahnya sebelum turun ayat al-hijab tadi. Kemudian kata Aisyah, waktu turun ayat al-hijab itu saya dibuat haudaj. Haudaj itu seperti rumah kecil, yakni dari kebanyakan ya dari kayu. Ditaruh di atasnya unta. Kemudian si istri itu atau si perempuan itu duduk di situ, ada kursinya. Jadi dia duduk di haudaj itu. Namanya haudaj. Fasirna hatta idza faragha Rasul sallallahu alaihi wasallam min ghazwatihi. Kita berjalan mengikuti ghazwah bersama Rasulullah SAW sampai selesai ghazwah tadi, yakni peperangan itu. Min ghazwatihi tilka wa qafala wa danawna minal madinati. Kita melanjutkan perjalanan ke kota Madinah, pulang ke kota Madinah. Waktu dekat danawna, dekat dengan kota Madinah. Qafilina adana lailatan birrahil. Kita datang penyuruh dari Rasulullah SAW agar kita pergi dari tempat itu menuju ke kota Madinah. Disebut di sini li'annahum fi rahlatihim hadhihi wa li'adadihim al-kabir wal masafat at-tawila fa hum yasiruna thumma yajlisun. Karena sahabat Rasulullah SAW yang begitu jumlahnya agak besar, kemudian perjalanan panjang, fa hum yasirun, mereka berjalan kemudian istirahat gitu. Kalau sudah lelah istirahat. Kemudian dilanjutkan perjalanan lagi, kemudian istirahat. Wa hakadha sampai ke kota Madinah. Wa yasirun thumma yajlisun wa hakadha yakunu masirahum fil laili, dan mereka apabila jalan melanjutkan perjalanan itu pada malam hari. Pada malam hari mereka, karena malam hari itu dingin hawanya. Disebut li'annahu abrad wa arwah lil ibil. Karena di malam hari, perjalanan di malam hari ini lebih dingin dan lebih enak untuk unta-unta kami, yakni kendaraan-kendaraan kami. Fa idza tala al-fajr, apabila al-fajr muncul atau terbit, tawaqqafu, mereka berhenti, shallul fajr, mereka salat al-fajr, wa jalasu wartahu, mereka duduk dan istirahat. Hatta ya'til lail, sampai datang malam. Yasiruna wa hakadha, kemudian dilanjutkan lagi perjalanannya sampai ke kota Madinah. Faqumtu hina adanu birrahil famashaitu hatta jawaztul jaysh. Kata Aisyah, ceritanya ini diceritakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha. Waktu yaqul faqumtu hina adanu birrahil. Waktu Rasulullah memerintah kami untuk melanjutkan perjalanan kami, saya berdiri. Aisyah mau membuang hajah. Famasaitu hatta jawaztul jaysh. Saya jalan mencari tempat untuk membuang hajatnya itu sampai melewati pasukan sahabat Rasulullah, itu pasukan Islam. Falamma qadaitu sya'ni, waktu saya sudah selesai dari saya buang hajat itu, disebut sini ta'ni qada al-hajah. Faqumtu hina aqbaltu ala rahilati, saya menuju ke tempatku tadi yang semula. Setelah sudah selesai dia Aisyah menuju ke tempatnya tadi yang semula. Fa aqbaltu ala rahilati, saya menuju ke kendaraanku yaitu untaku. Fa idza aqada li min jaz' adfar qad inqata. Tiba-tiba karena ini saya ingat bahwa kalung saya yaitu hilang.
Dia Aisyah waktu itu minjam dari kakaknya Asma kalung. Dan kalungnya Aisyah itu, topan kalung itu bundar-bundar seperti tas subha gitu yang ditaruh. Baunya wangi, sebut di sini. Al-jaz'u wal kharzu fi syai'un min at-tibi kanat talbasu an-nisa' fi dzalikal waqt. Yani perempuan-perempuan waktu itu di zaman Aisyah, di zaman Rasulullah, perempuan memakai itu, baunya wangi. Yaqul fa idza aqada li min jaz'il adfar qad inqata'. Faltamastu aqdi wa habasani ibtigha'uhu. Saya cari, sebab itu punya Asma, bukan punya saya, punya kakakku. Saya cari, wa habasani ibtigha'uhu. Berangkat orang-orang itu saya ditinggal. Mereka tidak tahu kalau saya ini mencari, yaitu kalung saya. Tidak tahu mereka itu. Dikira saya masih ada, saya ada di Al-Haudaj tadi. Dikira sama mereka itu ada, saya sudah naik ke Haudaj punyanya Aisyah tadi. Wa aqbala ar-raht alladziina kanu yurahhiluna li rahilati. Ar-raht itu majmu'ah minan nas 1 sampai 9. Itu dinamakan rahat. Rahat itu 1 sampai 9 orang itu namanya rahtun. Wa dhahabtu ana wa rahtun minan nasi. Saya pergi bersama rahat minan nas. Rahat itu 1 sampai 9, tidak lebih tidak kurang. Yurahiluna li rahilati fahtamalu haudaji. Mereka kira bahwa saya sudah di atas unta tadi di Haudaj, maka mereka pergi, berangkat mereka. Sedangkan saya tertinggal. Mereka tidak tahu kalau saya belum naik ke tempat saya ini. Farahaluhu 'alal ba'ir alladhi kuntu raqibtu wa hum yahsabuna anni fihi. Mereka mengira bahwa saya ada di atas Haudaj itu. Wa kana an-nisa idzaka khifafa. Orang-orang perempuan-perempuan waktu itu di zaman aku, waktu di Ghazwat Bani Mustalik ini khifafa. Khifafa ini kurus-kurus, tidak ada yang gemuk, tidak ada. Khifafa. Lam yathqiluhunna laham. Sebelum ada di badan kami ini daging dan syaham gaji, tidak ada. Yani khifaf, kurus. Wa inna ma ya'kulna al-'ulaqa min at-ta'am. Karena kami dahulu makan sedikit makanan, karena mereka fuqara dahulu ashabi Rasulullah SAW. Al-'ulaqa artinya al-qalil min at-ta'am biqadar ma yumsik ar-ramaq. yakni umpamanya engkau makan 1 piring atau 2 piring itu cukup buat ini kenyang. Ini seperempat piring atau lebih sedikit. Jadi yang penting jangan sampai kelaparan yang luar biasa. Jadi makanannya itu sedikit dahulu. Ada namanya ulaqa. Wa inna ma ya'kulna al-ulaqa min at-ta'am. Perempuan-perempuan dahulu makan sedikit makanan. Karena tidak ada makanan waktu itu. Yakni orang-orang itu fuqara, fakir. Falam yastankir al-qaum. Rasulullah SAW dahulu bersama istri-istrinya itu kadang-kadang 2 bulan tidak menyala api di dapur-dapur mereka. Mereka dahulu memakan hanya kurma aswadan disebut sama Aisyah. Kita dahulu 2 bulan kadang-kadang tidak menyala api di dapur kami. Kita makan yaitu al-aswadan. Al-aswadan yang dimaksud itu air dengan kurma. Falam yastankir al-qaum. Dan orang-orang itu tidak ragu. Dikira saya sudah di atas. Karena apa? Khifatul haudaj alladhi hina rafa'uhu. Waktu diangkat al-haudaj itu ke atas. Karena saya kurus, dikira saya di sana. Jadi al-haudaj itu memang ringan. Karena Aisyah memang orangnya kurus. Gitu. Dikira bahwa Aisyah ada di situ. Wa kuntu jariyatan hadithatas sinni. Saya dahulu seorang jariyah, ini seorang perempuan yang umurku masih kecil waktu itu, yaitu 13 tahun. Fa ba'athul jamal wasaru. Maka mereka mengangkat itu unta saya dan pergi. Mereka, saya ditinggal. Fa wajadtu aqdi ba'da mastamarra al-jaysh. Waktu pasukan sudah melewati tempat itu, saya menemukan kalung saya tadi. Fajitu manazilahum. Untuk bagaimana cerdasnya Aisyah, pintarnya Aisyah walaupun dia umurnya 13 tahun. Dia tidak gopoh, tidak bingung melihat bahwa orang-orang sudah pergi dan meninggalkannya.
Dia menuju ke tempat semula. Dilihat sama dia bahwa untanya sudah berangkat, kosong tempat itu dia. Jadi dia duduk di tempat itu. Karena apa? Karena nanti apabila dilihat bahwa aku tidak ada, mereka akan kembali lagi ke tempat itu pasti. Jadi dia tidak nyari tempat lain. Kalau orang lain umurnya 13 tahun, mungkin dia lari ke sana, lari ke sini. Disebut sini, fawajadtu aqdi ba'da mustamarra al-jaysh faji'tu manazilahum wa laysa biya da'in wala mujib. Saya mendatangi tempat saya yang semula, di situ tidak ada orang sama sekali. Tidak ada yang memanggil, tidak ada yang menjawab, tidak ada orang, kosong. Falnuhawil kullu, disebut sini, faltuhawil kullu imra'an tadha' nafsaha wa ibnatiha makana Aisyah radhiyallahu taala anha. Pengarang ini mengatakan, anta pikiran bagaimana apabila engkau punya anak atau seorang perempuan kecil seperti Aisyah, atau ente punya anak seperti Aisyah kecil 13 tahun. Apa yang diperbuat apabila dia seperti Aisyah gitu? Disebut fal tuhawil kulla imra'an tadha' nafsaha wa ibnatiha makana Aisyah radhiyallahu taala anha. Fatatun saghira fi lailin mudlim wahdaha. Anak kecil, anak perempuan kecil di malam gelap gulita sendirian, tidak ada orang sama sekali. Fi makanin muqfir, di tempat yang tidak ada penghuninya sama sekali. Muqfir itu artinya tempat seperti padang pasir atau tempat yang tidak ada huninya, tidak ada pohon, mungkin satu pohon saja atau dua, kosong. Wan nasu kulluhum kadzahabu, dan setiap orang dari rombongan itu kullum sudah pergi, semuanya pergi meninggalkan tempat tadi. Taqulu Aisyah radhiyallahu anha, Aisyah menceritakan tentang dirinya, fa amamtu manzilal ladzi kuntu bihi, saya pergi ke tempatku semula walaupun tidak ada orang, saya sudah tinggal. Wa dhanantu annahum sayafqiduni wa yarji'una ilayya, saya memikir bahwa mereka nanti apabila melihat umpamanya sampai ke tempat, dilihat aku tidak ada, mereka akan mendatangi aku tempat yang semula. Wa sayarji'una ilayya, ini menunjukkan wa hadza min fitnatiha wa dzakaiha radhiyallahu taala anha. Ini menunjukkan kecerdasan Aisyah radhiyallahu taala anha. Walau kana ghairaha minan nisa, apabila orang lain dari perempuan-perempuan, la sahat wa sarat tarkudu yaminan wa yasaran. Apabila orang lain, perempuan lain sekecil Aisyah itu 13, dia akan menjerit, pergi kanan kiri, lari sana lari sini. Tarkudu yaminan wa yasaran syarqan wa gharban, timur dan barat, lari ke sana ke sini. Tabhath an ahliha, mencari keluarganya. Walakin Aisyah radhiyallahu taala anha li kamal aqliha, lakin Aisyah karena akalnya sempurna, jalasat fi makaniha, dia duduk di tempat semula tadi. Lianna alimat annaha law kharajat khalfahum satadhiya, dia tahu apabila dia mengejar rombongan tadi, dia akan hilang. Dia akan hilang apabila mengejar orang-orang tadi, dia akan hilang. Taqul, dia berkata, fabaina ana jalisatun fi manzili ghalabatni aini fanimtu. Waktu saya duduk di tempat yang gelap gulita, tidak ada orang, di tempat yang lapang, yakni apa, tidak ada penghuninya, tidak ada rumah, tidak ada apa-apa. Kemudian saya ngantuk, saya tidur. Ini dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya bahwa Aisyah ini tidak gelisah, sama sekali tidak gelisah. Ini menunjukkan bahwa dia thabita, betul-betul kokoh. Fanif yaqulu da fa baina ana jalisatun fi manzil ghalabatni aini fanimtu. Wa hadha yadullu ala amrayn itsnain. Ini adalah membuktikan di sini dua hal yang penting tentang sikapnya Aisyah ini. Pertama, syuja'at Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwa Aisyah ini seorang perempuan yang pemberani. Kecil tapi berani dia, hebat. Sikapnya itu betul. Adzani ra'ayatullah laha, lindungan Allah Subhanahu wa taala kepadanya.
Wa dzalika anna Allah tabaraka wa ta'ala alqa 'alaiha an-naum. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada Aisyah bisa tidur. Orang kalau bisa tidur itu artinya hatinya tentram. Tidak ada orang gelisah tidur, ada. Maka artinya hatinya tentram, bisa tidur dia. Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada Aisyah. Hatta la tufakkir fil qaum. Supaya dia tidak memikirkan tentang ketinggalannya kepada orang-orang tadi, tinggal sama orang-orang tadi. Wa fima ya'ti ilaiha wa fima sayati ilaiha min hayawanatin aw unasin aw ghaira dzalik. Dan juga jangan heran apabila datang orang musafir misalnya, kemudian dia diambil sama orang-orang yang tidak terkenal, atau di situ ada binatang-binatang buas, karena banyak binatang-binatang buas seperti di tempat seperti itu yang kosong, yang apalagi di malam hari seperti serigala, seperti hal yang lainnya. Qalat, kemudian dia berkata, wa kana Safwan ibn Mu'attal as-Sulami thumma ad-Dhakwani min wara' al-jaysh fa adlaja fa asbaha inda manzili. Hadha Safwan ibn Mu'attal as-Sulami, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tiba-tiba datang ke situ. Karena dia tertinggal juga, karena dia ketiduran. Datang fa adlaja. Adlaja artinya dia jalan di malam hari. Dia ketiduran, kemudian dia bangun, dilihat sudah malam, maka dia melanjutkan perjalanannya. Fa asbaha inda manzili, dilihat di situ ada orang perempuan. Wa Safwan bin Mu'attal ini tahu sama Aisyah sebelum ada hijab, sebelum datangnya surat al-hijab, dia kenal sama Aisyah, ini istrinya Rasulullah SAW. Wal gharib wa hadha Safwan sahabiyun jalil, sahabat Rasulullah yang mulia. Dia orang belum kawin waktu itu. Wal gharib fi hadha ar-rajul radhiyallahu ta'ala anhu annahu kana huwa wa qabilatu kullu ma'rufina bi kathratan naum. Safwan bin Mu'attal ini terkenal, dia dan kabilahnya semuanya Sulami ini semuanya suka tidur. Suka tidur. Hatta innahu ja'a fi haditsin, dalam hadis Rasulullah SAW ada mengatakan, anna zaujatahu ja'at tashtakihi ila Nabi SAW. Pada suatu hari istrinya datang ke Rasulullah SAW mengeluh, mengatakan, ya Rasulullah, wa taqul ya Rasulullah, inna Safwan la yusalli al-fajr. Ya Rasulullah, Safwan ini tidak salat subuh, salat al-fajr. Fanadahu Nabi SAW wa sa'alahu, maka dipanggil oleh Rasulullah SAW, ditanyai. Qala ya Rasulullah, dia menjawab, ya Rasulullah, ana ahlu baitin qad urifa lana dzalik. Kita ini sekeluarga, segobila sudah ma'ruf, terkenal bahwa kita orang ini katsirun naum. Tidak bisa kita orang bangun pagi itu tidak bisa, mustahil bisa. Hatta dikerojoki air berapa satu tidak bangun. La takadu nastayqidh hatta tatla' asy-syams. Tidaklah kita bangun kecuali sudah matahari sudah terbit. Hadza akhrajahu Ahmad wa Abu Dawud, hadis ini. Fal qasd di sini, yang penting di sini, anna Safwan bin Mu'attal ini kana mutaakhiran 'ala al-jaysh wa la'allahu bisababin naum. Dia tertinggal dari pasukan Rasulullah SAW. Maka dari itu dia jalan dalam malam hari menuju ke tempatnya Rasulullah, itu pergi sana dia. Dilihat tempat tadi kosong sama dia. Nah, mungkin dia gara-gara tidur, disebut di sini. Wala'allahu bisababin naum. Mungkin dia tertinggal itu karena dia ketiduran. Wasara ala tariqihim wajada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha naima fi makaniha. Dia menjalani tempat itu, dilihat ada orang seorang bayangan. Itu malam gulita, dilihat Aisyah, dia tahu di situ tidur. Taqul Aisyah fara'a sawada insanin na'imin ba'id. Dia Safwan itu melihat bayangan hitam dari jauh. Fa'atani, maka datang kepada aku. Fa'arafani, hina ra'ani, dia tahu, zaujati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Aisyah zaujat. Dia berkata demikian dengan sendirinya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dia mengatakan demikian. Qala inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak dijak ngomong, tidak jawab, enggak. Dia mengatakan demikian waktu melihat, dia kaget gitu melihat. Disebut
Lianna lamma kanat naimah kana wajha maksyufan. Dia waktu tidur itu Aisyah tidak ditutup wajahnya, yakni maksyuf, terbuka wajahnya. Maka siapa namanya Ibnu Mu'attil ini tahu, oh ini Aisyah. Taqul wa kana yarani qabla al-hijab. Dahulu Safwan ini melihat aku waktu sebelum turunnya surat al-hijab, tahu kalau ini Aisyah, tahu dia. Fastaiqadtu bistirja'i, waktu dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, bangun aku, katanya Aisyah. Hatta arafani, sampai dia tahu sama aku. Fa khamartu wajhi bi jilbabi, kemudian saya tutup wajahku dengan bajuku, dengan jilbabi, dengan thawbi. Saya tutup wajahku. Wallahi ma kallamani kalimah, demi Allah dia tidak berbicara sama saya sedikit pun. Yani hadza yadullu ala syarafihi. Ada menunjukkan bahwa Safwan bin Mu'attil seorang sahabat yang betul-betul takut sama Allah Subhanahu wa taala. Ma kallamaha abadan, tidak ngomong sama sekali. Wala sami'tu minhu kalimah ghair istirja'ihi, dan saya tidak mendengarkan omongan dari dia keluar dari mulutnya kecuali inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bas. Hatta anakha rahilati, kemudian untahnya diturunkan sama Safwan bin Mu'attil tadi. Anakhahu, yakni diturunkan. Fa wata'a ala yadayha farakibtuha. Saya naiki, fa yaquluna wallahi ya, fa wata'a ala yadayha. Dia mengangkat tangannya ini, diletakkan kakinya di tangannya, yakni tangannya Aisyah. Kemudian dia naik ke atas unta. Fantalaqa yaqudu bi rahila. Dia jalan dan ar-rahila itu diangkat, itu namanya al-khutam, itu yang ditaruh di mulutnya unta itu dipegang sama dia. Dia berjalan kaki, saya di atas. Menaiki unta tadi. Hatta atainal jais, sampai kita datang menemui pasukan Rasulullah SAW. Pada mana zalu mughirina fi nahrud dhahirah. Waktu mereka sudah sampai nahrud dhahirah, sudah sampai seperti umpamanya jam 10 atau jam 11 gitu. 11 pagi ya. Wasalna, yani nahrud dhahirah waktu panas, waktu itu udara panas. Wasalna ilaihim fahalaka man halak. Kita sampai ke situ telah binasa yang binasa. Kenapa binasa? Unduruhuna. Maksud an-nas, kita bermaksud dengan omongan halaka man halaka itu. An-nas takallamu fi ardhiha lamma ra'awha qadimatan ma'a Safwan li wahdiha. Orang-orang munafikin yang dipimpin oleh Abdullah bin Ubay, wah ini tidak beres orang dua ini. Pasti berbuat sesuatu yang tidak enak ini. Mereka menuduh Aisyah ini berzina sama Safwan bin Mu'attil. Orang-orang munafikin. Fatakallama fiha man takallama minal munafiqin. Ada sebagian orang-orang munafikin telah menuduh Aisyah dengan tuduhan yang keji itu. Hatta innahu naqala fima naqal min kalamihim kalam Abdullah bin Ubay bin Salul annahu qala. Sampai orang-orang yang mendengar omongannya orang munafik ini telah mendengar Abdullah bin Ubay berkata, wallahi ma jaa illa ba'da an fajjara biha. Safwan bin Mu'attil tidak datang ke tempat kami kecuali sudah berbuat perbuatan yang keji sama Aisyah. Wa fajjarat bihi, dan dia juga berbuat demikian, yakni Aisyah berbuat demikian juga. Wal iyadu billah fala'natullah alaih. Ibn Ubay dia wal iyadu billah. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, fala'natullah alaih. Laknat Allah Subhanahu wa taala kepada Abdullah bin Ubay yang menuduh Aisyah at-tahira seperti demikian. Qalat faqadimna al-Madinah fashtakit, tak tahu Aisyah ini kabarnya ini. Orang-orang berbicara, orang munafikin ini. Sana bicara kisah kusuk sana sini. Dia tidak dengar sama sekali Aisyah ini. Dia tidak tahu, kesian. Qalat faqadimna al-Madinah fashtakaitu hina qadimtu syahran. Waktu saya sampai ke Madinah saya sakit. Ini artinya faqadimna al-Madinah fashtakaitu hina qadimtu syahran. Saya merasa waktu sakit, demam, sakit. 1 bulan saya sakit. Fannasu yafiduna fi qaul ashab al-ifk wa la ash'ur bi syai'in min dhalik.
Dan kota Madinah ramai dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Dan saya tidak mendengar sedikit pun, tidak tahu saya. Khabar khair katanya ini, tidak dengar apa-apa. Wa huwa yuribuni fi waj'i anni la a'rif min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutf alladhi kuntu arahu minhu hina ashtaki. Tapi saya dahulu apabila saya sakit itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu latif sama ana. Yakni kesian, kasih sayangnya itu berlebihan kalau sudah aku sakit ini. Ya, yang menjadikan aku ragu katanya Aisyah, saya waktu melihat Rasulullah, saya tidak mendapatkan perasaan yang seperti itu. Yang dahulu apabila saya sakit, dia omongannya baik kepadaku. Ini tidak ada sama sekali. Itu saya ragu katanya Aisyah. Itu toh. Tapi kan tidak tahu sebabnya apa, tidak tahu katanya Aisyah. Anni la a'rifu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam al-lutf alladhi kuntu arahu minhu hina ashtaki. Inama yadkhul ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Rasulullah SAW ketika datang menuju ke rumahnya Aisyah, faisallim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rasulullah mengatakan demikian. Wa yaqul, kemudian Rasulullah mengatakan kaifatikum, bagaimana si perempuan ini, gitu. Omongannya rodok kasar dilihat sama Aisyah, bukan seperti dahulu. Dahulu apabila dia sakit itu luar biasa, omongnya latif, lemah lembut, baik, saya dimanja. Ini tidak ada. Kaifatikum, bagaimana kesehatannya perempuan itu, maksudnya begitu, yakni anak Aisyah. Bagaimana kesehatan Aisyah? Tsumma yansarifu, dia pergi. Fadzaka alladhi yuribuni wa la ash'uru bisyarr. Itu yang saya ragukan saja. Kenapa Rasulullah kok berbuat demikian sama aku? Mana omongannya yang lemah lembut kepadaku, aku biasanya dimanja. Sekarang tidak ada itu semua. Itu saya ragu. Tetapi wala asy'ur bisyarr, tetapi saya tidak merasa bahwa ini adalah suatu hal terjadi yang jelek. Wa dzalika anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana idza maradat Aisyah yulatifuha wa yusalliha kama fil hadits al-masyhur. Dahulu apabila Aisyah itu sakit, Rasulullah SAW yulatifah, berbicara dengan omongan yang enak, wa yusalliha, dan dihibur oleh Rasulullah SAW, didoakan. Kama fil hadits al-masyhur, seperti hadits yang terkenal, yaitu lamma qalat Aisyah radhiyallahu taala anha wa ra'sah. Pada suatu hari Aisyah itu merasa kepalanya pusing. Dia mengatakan wa ra'sa, alangkah sakitnya kepalaku itu, wa ra'sa. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam bal ana wa ra'sa. Tetapi aku wa ra'sa. Waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pusing yang luar biasa, lebih dari Aisyah. Rasulullah mengatakan bukan engkau ya Aisyah yang mengeluh terhadap kepalamu, tapi aku yang mengeluh terhadap kepalaku. Wa ma dharraka ya Aisyah law mitti laqassaltuki wa kafantuki wa sallaitu alaik. Apa rugimu wahai Aisyah apabila engkau mati, kemudian aku yang memandimu, dan aku yang mengafanimu, dan aku yang menyolatimu, wa dafantuki wa aku yang menguburmu. Rasulullah mengatakan demikian. Alangkah bahagianya, maksudnya seorang istri seperti Aisyah gitu apabila dia meninggal di zaman Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah SAW sendiri yang memandinya, yang mengkafaninya, yang menyolatinya, yang mendoakan Rasulullah SAW. Luar biasa pahalanya. Wa yahabbun nas ila Rasulullah SAW. Dan Aisyah ini terkenal orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Seperti yang dalam hadis Sa'alahu Amr bin As radhiyallahu taala anhu pada suatu hari fi ghazwat Dzatis Salasil, Rasulullah Amr bin As berkata kepada Rasulullah SAW, "Man ahabban nas ilaik?" Wahai Rasulullah, siapa orang yang paling kau cintai di atas bumi ini? Qala Aisyah. Katanya Rasulullah Aisyah. Qala wa minar rijal. Maksudnya Amr bin As itu yang laki, yang kau cintai yang laki. Qala abuha, ayahnya yaitu Abu Bakar As-Siddiq.
Tsumma qala tsumma man? Tsumma Umar yaqul hakadha. Qalat Aisyah berkata, ini hadis rawahu Muslim, Bukhari. Hatta kharajtu ba'da ma naqahtu. Naqahtu yakni setelah aku sembuh, setelah dia sakit. Terus orang apabila dia sakit kemudian merasa dirinya enak, itu namanya naqahtu. Masih lemes, masih masih tidak enak, yakni masih lemes dan masih lemah badannya. Tetapi dia sudah sembuh, merasa dirinya sembuh, itu namanya naqahtu. Maka apabila seorang sudah sakit, itu kemudian dia istirahat, yaqul di situ saya naqahtu, yakni aku dalam peristirahatan untuk menyembuhkan diri, yakni gitu, supaya saya kembali seperti semula. Kemudian disebut di sini hatta kharajtu ba'da ma naqahtu. Disebut di sini nomor 4, naqahtu yakni ta'afaitu, setelah saya sembuh. Ma'i Ummu Mistah qabla al-manasi', qibala al-manasi'. Kemudian saya pergi bersama Ummu Mistah. Ummu Mistah ini seorang perempuan sahabiyah. Artinya di sini al-manasi' di sini artinya yaitu makan di qada' al-hajah. Dahulu seorang orang Madinah atau orang-orang Arab dahulu di zaman Rasulullah SAW, di rumahnya itu tidak ada kamar mandi. Mereka tidak senang al-kanaf, tidak menyukai kamar mandi di sana itu. Karena apabila rumahnya sudah kecil, kemudian ada kamar mandi, baunya tidak enak. Jadi mereka dahulu pergi ke tempat jauh, di gunung-gunung situ, mereka membuat hajatnya di situ. Maka Aisyah ini setelah dia sembuh, dia ingin, disebut di sini, dilihat undur wa kunna la nakhruju, kemudian ma'i Ummu Mistah qabla al-manasi'i wa qibala al-manasi'i wa huwa mutabarrizuna. Di situ kita buang air besar biasanya di tempat-tempat seperti itu, yakni jauh dari manusia. Wa kunna la nakhruju illa lailan. Dan kita dahulu tidak pergi ke tempat itu kecuali malam hari, menunjukkan di sini kesucian mereka. Bahwa mereka tidak pagi hari atau tidak, tapi malam hari mereka baru membuang hajatnya. Wa dzalika qabla an tuttakhadhal kunaf qariban min buyutina. Yaitu sebelum ada dahulu di rumah-rumah kami yaitu kamar mandi dekat dengan rumah kami. Tidak ada dulu. Wa amruna amral Arab al-awwal bitabarruzi qabla al-ghaiti, qibala al-ghaiti. Dahulu kita orang seperti bangsa Arab yang lainnya. Apabila kita mau membuang hajat, kita buang di tempat yang jauh. Fakunna nata'adza bil kunaf. Dahulu kami apabila di rumah kami ada kamar mandi, kita terganggu dengan baunya itu. An-natakhidha inda buyutina. Maka dari itu kita tidak ada di rumah-rumah kami yaitu al-kunaf, yaitu kamar mandi. Fantalaqtu ana wa Ummu Mistah. Maka aku pergi bersama Ummu Mistah. Pergi untuk membuat hajat. Wa ya ibnatu Abi Ruham bin Abdi Manaf. Dia itu Ummu Mistah ini anaknya Ruham bin Abdi Manaf wa ummuha binti Sakhr bin Amir khalat Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala. Mistah ini adalah bujinya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Wa ya ibnatu Abi ana wa Ummu Mistah qibala fa aqbaltu ana wa Ummu Mistah qibala baiti. Kemudian waktu dia pergi ke tempat tadi untuk buang hajat, waqad faragna min sya'nina, kita kembali menuju ke rumah kami. Waqad faragna min sya'nina, kita sudah selesai membuang hajat. Fa'atharat Ummu Mistah fi murtiha. Ummu Mistah ini waktu jalan gini, dia kesandung dengan bajunya sendiri dari thobnya, sebab thobnya dahulu waktu panjang-panjang sampai ke bawah ke tanah. Dia hampir jatuh Ummu Mistah ini. Disebut di sini fa'adharat Ummu Mistah fi murtiha faqalat ta'isa Mistah. Celaka Mistah, yaqul hakadha. Mistah ini anaknya. Makanya dia panggil Ummu Mistah, artinya ibunya Mistah. Mistah ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang mulia yang ikut perang Badar. Mistah ini. Saya telah mengatakan bahwa orang yang ikut
perang Badar itu di surga. Tetapi Ummu Mistah mengatakan ta'isa Mistah, celaka Mistah. Heran Aisyah itu. Dijawab oleh Aisyah, faqultu lahu bi'sa ma qulti atasubbina rajulan syahida badran. Yaqul bi'sa ma qulti, jelek kata-kata kamu ya wahai Ummu Mistah. Engkau telah mengatakan, telah mencaci atau mengatakan omongan yang tidak pantas kepada seorang yang menyaksikan perang Badar. Qalat hannata, yakni hannata itu artinya wa tuqalu lil bintil mughaffala wa huna wasafa Aisyah bil ghafla. Dia bilang itu kesian, tidak ngerti apa-apa ini. Maksudnya begitu. Dibela Mistah tadi sama Aisyah. Maka ibunya berkata, Allah kesian. Ala tawah ini. Aisyah tidak ngerti apa-apa. Sangka-sangka baik. Dan sebab Aisyah tidak dengar cerita-cerita ini. Di belakang tidak dengar Aisyah tentang dirinya, bahwa dia dituduh zania. Tidak dengar Aisyah, sampai sekarang belum tahu. Maka waktu Ummu Mistah bilang sama dia mengatakan waila Mistah au bisa apa kata disebut di sini fa'adrat ta'isa Mistah, dia bilang. Maka dibela oleh Aisyah radhiyallahu taala anha Mistah tadi. Apakah engkau menjadi seorang yaitu yang menyaksikan perang Badar? Kemudian ibunya bilang tidak tahu apa-apa ini, kesian ini. Mata paham syai gitu loh. Faqalat Ummu Mistah bilang apa? Bilang qalat Aisyah ini ayhannata, yakni kau tidak tahu apa-apa, ghafilah engkau ini, yakni linglung, tidak tahu Aisyah ini apa-apa. Ayhannata awalan tasma'i maqal, apa engkau tidak pernah mendengar apa yang dikatakan oleh Mistah? Dia mengatakan tentang anaknya sendiri, Ummu Mistah ini. Qalat Aisyah wa ma qal, apa yang dikatakan oleh Mistah? Qalat Aisyah fa akhbaratni biqauli ahli al-ifk. Maka Ummu Mistah menceritakan kepadaku tentang kejadian itu. Bagaimana orang-orang di Madinah telah menceritakan tentang aku bahwa aku telah berbuat perbuatan keji bersama Safwan ibn Mu'attal. Kemudian di sini disebut fasdatu maradan ala maradi. Waktu saya dengar Ummu Mistah menceritakan aku seperti itu, maka tambah sakit aku. Sakitku ditambah sakit lagi. Laki ukhayyati anta tasawwari nafsik, katanya pengarang ini. Wahai saudaraku perempuan yang kecil, gambarkan dirimu seperti Aisyah itu. Taruhkan dirimu di dirinya Aisyah, bagaimana engkau berbuat apabila seperti Aisyah gitu. Qad tuhimat fi ardhuki atau qad tahamti fi ardhiki kaifa takuna hayatik. Engkau telah dituduh tuduhan keji yang seperti itu. Bagaimana jadinya kehidupanmu? Wa kaifa tan'amin, wa bagaimana engkau bisa hidup di dunia ini dengan senang? Wa azzu ma 'inda al-mar'a irdiha, dan orang perempuan itu yang paling mahal ya adalah kehormatannya. Seorang perempuan itu yang paling dijaga oleh seorang perempuan itu kehormatannya. Wa azza ma 'inda al-mar'ati 'irdiha. Qad tuttaham bi kadzibin aw bi sariqah aw bi ghaibah aw bi riba aw bi tabarruj. Apabila seorang perempuan tadi dituduh dia adalah pendusta, dia adalah pencuri, dia adalah suka ghaibah, berbuat ghibah atau riba, atau tabarruj, atau tidak pakai hijab. Lakin an yasal amr ilal ardh, kalau dia dituduh pendusta, pendukung riba, pendukung dia tidak pakai hijab, masih bisa diterima lah. Tapi kalau dituduh dia sebagai zania, lakin an yasal amr ilal ardhi fa hadha akhtar syai'in mutasabu bihil mar'ah. Ini adalah suatu hal yang sangat menyakitkan, paling menyakitkan kepada seorang perempuan apabila dituduh sebagai zania. Qalat, apalagi dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini
Qalat falamma raja'tu ila baiti, ketika saya pulang atau kembali ke rumahku, wa dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke rumahku. Tsumma qala kaifa tikum, seperti yang dilaksanakan atau yang dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa tikum, bagaimana kesehatan anak ini? Ailam yataghayyar min qibal Rasul sallallahu alaihi wasallam syai'un, tidak berubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 1 bulan, tidak berubah. Tetap mengatakan kaifatikum. Walakin ladzi taghayyar ana Aisyah alimat as-sabab. Tetapi yang berubah dalam keadaan ini alimat, Aisyah tahu sebabnya. Dulu tidak tahu Aisyah. Kaifatikum, kaifatikum. Tidak enak gini omongan Rasulullah terhadap aku. Gitu tok dia curiga gitu. Tapi sekarang dia tahu setelah Ummu Mistah menceritakan kepadanya. Al-an arafat limadha taghayyara hal Rasul sallallahu alaihi wasallam ma'aha. Sekarang tahu dia bagaimana Rasulullah SAW berubah sikapnya terhadap istrinya Aisyah radhiyallahu taala anha. Tahu dia Aisyah sekarang sebabnya itu. Faqultu ata'dana li an ati abawayya. Adzan dulu. Sudah adzan ya? Adzan dulu. Kemudian Aisyah, kita lanjutkan pembicaraan kita. Faqultu, kata Aisyah, ata'dzana li an ati abawayya. Dia mengatakan kepada Rasulullah SAW, wahai Rasulullah, apa kau membolehkan aku pergi ke dua orang tuaku? Qala na'am, kata Rasulullah SAW. Qala Rasulullah SAW, na'am. Qalat Aisyah, wa ana hina idzin uridu an astayqinal khabar min qibalihima. Saya waktu itu, waktu saya sudah tahu kabarnya ini, maka saya menginginkan mengetahui kabar ini dari dua orang tuaku. Faji'tu abawayya, maka aku mendatangi dua orang tuaku. Faqultu li ummi, saya berkata kepada ibuku, dan ibunya Aisyah ini Ummu Ruman. Ummu Ruman ini istrinya Abu Bakar Siddiq dan mendapatkan 2 anak dari Ummu Ruman ini Abu Bakar Siddiq, yaitu Aisyah dan Abdurrahman, saudaranya Aisyah, yakni satu ibu satu abah. Kalau Asma dan Abdullah dan lain-lainnya itu lain ayah, lain ibu, satu ayah lain ibu. Aisyah ini saudaranya Abdurrahman, satu ibu satu abah, dari ibunya Ummu Ruman. Maka dia mengatakan kepada ibunya, ya ummatah, ma yatahaddatsun nas. Wahai ibuku, apa yang dikatakan oleh orang-orang di luar? Faqalat ya bunayyati hawwini alayki. Katanya Ummu Ruman tadi, jangan gelisah engkau, tenanglah gitu loh, tenanglah. Yang kesian ibunya terhadap anaknya tadi. Wallahi laqallama kanat imra'atun qat wadhi'atun 'inda rajulin yuhibbuha wala dharair illa aktharna 'alayha. Tidaklah seorang perempuan, katanya ibunya Ummu Ruman, tidaklah seorang perempuan cantik, yakni cantik seperti Aisyah gitu. Wadhi'ah yakni cantik. 'Inda rajulin yuhibbuha. Suaminya sangat menyintainya. Walaha dharair. Orang perempuan tadi punya dharair. Dharair itu artinya, dharair itu orang-orang apa di bahasa Indonesia, apabila seorang itu punya istri 2, 3, itu apa namanya? Yang istrinya itu apa namanya? Pengadua. Jadi bayangkan seorang perempuan cantik dikawini oleh seorang laki-laki seperti Rasulullah SAW. Kemudian dia punya dharair, punya istri-istri lain Rasulullah SAW itu. Illa aktsarna 'alaiha, kecuali pasti di antara mereka itu ada yang hasud, ada yang membicarakan tentang hal ini. Padahal tidak ada satupun di antara istri Rasulullah SAW yang mengatakan bahwa Aisyah itu zania. Tidak ada. Zainab binti Jahsh, istrinya Rasulullah SAW itu, waktu diambilkan pendapatnya oleh Rasulullah SAW, ya Zainab, ini orang-orang telah mengatakan demikian tentang Aisyah. Bagaimana pendapatmu? Padahal Zainab ini saingannya Aisyah nomor 1. Tapi imanuha, tetapi imannya yang kuat,
dia harus mengatakan yang sebenarnya. Dia mengatakan bahwa saya tidak percaya ya Rasulullah. La a'rifu an Aisyah illa khairah. Yang saya mengetahui bahwa Aisyah ini adalah orang perempuan yang baik. Tidak mungkin dia berbuat demikian. Maka setelah ibunya mengatakan demikian, faqultu subhanallah, katanya Aisyah, maha suci Allah. Au qad tahaddatha an-nas bihadza? Apakah orang-orang di luar itu telah membicarakan tentang aku seperti itu? Fabakaitu tilka al-laila hatta asbahat la yarqa li dam'un wa la aktahil binaumin. Katanya Aisyah, saya menangis sepanjang malam. Tidak pernah saya tidak tidur sedikit pun. Di sini disebut fabakaitu tilkal, anzur bagaimana fasihnya Aisyah dalam bahasa Arab, fasihnya Aisyah. Maka apabila seorang menginginkan menjadi pintar bahasa Arab atau menulis makalah atau hajat supaya dia itu omongannya bagus, indah kata-katanya, falyahfaz hadzal haditsatul ifk. Dia menghafalkan haditsatul ifk ini. Bagaimana fasihnya Aisyah kalau bicara. Dia umurnya waktu 13 tahun. Dia mengatakan di sini fabakaitu tilkal laila hatta asbahat la yarqa li dam'un. Sampai sedikit setetes pun dari mata airku itu tidak keluar sama sekali. Wala aktahilu binaumin, yaqul, dan saya tidak bisa tidur sama sekali. Hatta asbahtu abki, sampai terus menerus aku menangis. Saking banyaknya tangisannya dan mengeluarkan air mata yang sangat banyak sampai habis air matanya tadi. Tsumma asbahtu hatta asbahtu abki. Thumma jaa Rasulullah SAW ala ibn Abi Talib, ala Ali bin Abi Talib wa Usama bin Zaid radhiyallahu taala anhuma hina istalbatha al-wahyu. Kemudian Rasulullah SAW lama wahyu tidak turun tentang hal ini sampai 1 bulan atau 40 hari. Dan Rasulullah SAW menunggu. Tidak bisa Rasulullah mengatakan menuduh atau tidak menuduh, atau mengatakan dia tidak benar atau dia betul. Tidak bisa. Rasulullah SAW yurid an yatathabbat, betul apa enggak omongan ini? Itu. Maka seorang muslim apabila membaca hadits al-ifk mendapatkan pelajaran yang sangat-sangat banyak sekali. Rasulullah SAW tidak mengatakan oh istriku suci, tidak mungkin. Di hatinya Rasulullah memang mengatakan demikian bahwa istrinya suci. Tapi setelah dituduh oleh orang-orang banyak sekarang ini. Maka disebut di sini ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب وأسامة بن زيد رضي الله تعالى عنهما حين استلبث الوحي. Rasulullah memanggil Ali bin Abi Talib wa Usama bin Zaid. Ali bin Abi Talib anak pamannya dan mantunya. Wa Usama bin Zaid adalah orang yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW dan juga ayahnya yang dijuluki hibbi Rasulullah SAW. Kesayangan Rasulullah SAW, kekasih Rasulullah SAW. Dipanggil oleh Rasulullah SAW setelah wahyu tidak datang. Yasta'miruhuma fi firaq ahlihi Ali bin Abi Talib. Thumma da'a Rasulullah SAW Ali bin Abi Talib wa Usama bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhuma hina istalbatha al-wahyu yasta'miruhuma fi firaq ahlihi. Bagaimana saya berbuat apa? Rasulullah musyawarah kepada Ali bin Abi Talib wa Usama bin Zaid. Ali bin Abi Talib berkata, ya Rasulullah, ngelihat Ali bin Abi Talib, ngelihat Rasulullah SAW tidak pernah sedih seperti itu Rasulullah SAW. Kesian Ali bin Abi Talib. Ya Rasulullah, perempuan banyak, katanya Ali bin Abi Talib. Ceraikan saja, kawin orang lain. Kenapa kau sibuk-sibuk ya Rasulullah? Begitu, kok ente mahmum. Ini sedih dan Ali bin Abi Thalib mengatakan demikian itu dia kesian oleh Rasulullah SAW. Dan itu didengarkan oleh Aisyah. Usama bin Zaid ditanya oleh Rasulullah SAW. Kata Usama bin Zaid, kalau saya Rasulullah tak percaya saya. Aisyah adalah perempuan yang baik. Karena Usama bin Zaid ini duduk di rumahnya Rasulullah SAW kecilnya. Waktu itu masih kecil dia. Dipiara oleh Rasulullah SAW.
anak Zaid bin Harithah yang dicintai oleh Rasulullah SAW, ayahnya itu, maka anaknya juga dicintai oleh Rasulullah SAW. Dan pernah Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, cintailah dua anak ini, itu Al-Hasan dan Al-Husain waktu itu. Dipangku oleh Rasulullah SAW. Usama bin Zaid di pahannya yang kiri, wa Al-Hasan bin Ali, putunya Rasulullah di apa namanya? Di pahannya yang atau di kakinya yang kanan. Dan Usama bin Zaid dahulu hitam mukanya seperti ibunya. Wa Ali bin Abi Thalib wa Al-Hasan bin Ali putih seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mukanya, paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dia berdoa, ya Allah, katanya Allah, ya Allahumma ahbibhuma. Wahai Allah, cintailah dua anak ini seperti aku menyintai dua anak ini. Maka Rasulullah bertanya kepada Usama bin Zaid, waktu itu umurnya Usama bin Zaid mungkin 16, 15 gitu. Karena Usama bin Zaid memimpin perang yang pertama itu yang diangkat dia sebagai panglima oleh Rasulullah SAW, itu umur melawan negara Romawi, dia umurnya 18 tahun waktu itu. Mungkin sekarang ini umurnya mungkin 15-14. Dijak musyawarah oleh Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu wahai Usama? Dia bilang, kalau pendapatku Allah, tidak mungkin Aisyah berbuat demikian. La arif anha illa khaira. Saya tidak mengetahui tentang Aisyah kecuali kebaikan. Disebut di sini, wa hadhil fitra yudhkaru annaha istamarat akthar min syahr. Dan kejadian ini, dan Rasulullah SAW tidak mendapatkan wahyu ini lebih dari 1 bulan. Yatakallamuna fi Aisyah wa yakhuduna fiha wal wahyu munqati'. Orang-orang tidak ada omongan kecuali omongan tentang Aisyah ini. Dan wahyu tidak turun. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam la yadri haqiqatal amr. Dan Rasulullah SAW tidak tahu kebenarannya di mana. Sebab Rasulullah SAW ini adalah Nabi. Dia mengatakan itu bukan dari dia, tetapi dari Allah SWT apabila datang wahyu. Makanya Rasulullah SAW la yatakallam anil hawa, tidak mengatakan omongan dari kepalanya. La yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Apabila dapat wahyu baru dilontarkan oleh Rasulullah SAW. Wa hadha yubayyin an Nabi SAW la ya'lamul ghaib. Di sini menunjukkan terang-terangan bahwa Rasulullah SAW la ya'riful ghaib, tidak mengetahui tentang hal ghaib, tidak ngerti. Rasulullah SAW tidak mengetahui, walaupun dia orang yang paling mulia di dunia, orang yang paling mulia di atas bumi ini adalah Rasulullah SAW. Ciptaan Rasulullah Allah SWT yang paling mulia dari Rasulullah SAW. La ya'riful ghaib, alladhi ya'riful ghaib huwa Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan seperti orang-orang sufi mengatakan bahwa imam kami mengerti ghaib. Tidak ada orang di dunia mengerti tentang ghaib atau mengetahui tentang ghaib. Hatta malaikat Allah SWT yang suci tidak mengetahui tentang al-ghaib. Al-ghaib Allah SWT saja yang mengetahui. Apabila Rasulullah SAW mengatakan tentang hari depan sebelum terjadi, itu wahyu dari Allah SWT. Allah yang mengatakan nanti akan terjadi gini. Nanti akan terjadi. Dan semua apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW terjadi dan akan terjadi. Tentang asyratis sa'ah, bagaimana nanti apabila hari kiamat akan datang, tanda-tanda hari kiamat, itu Allah SWT yang memberikan kepada Rasulullah SAW. Maka Rasulullah SAW waktu menceritakan demikian, huwa la ya'riful ghaib, tetapi Allah yang memberikan kepada dia, yang mengatakan si ani ini gitu. Seperti umpamanya yang saya ceritakan seperti di Bani Nadir matalan umpamanya, atau kejadian dahulu di Makkah waktu Marwan ibn Safwan waktu membicarakan di Masjid Al-Haram tentang si fulan akan membunuh Rasulullah SAW. Rasulullah tahu, engkau akan membunuh aku, tahu Rasulullah. Itu wahyu dari Allah SWT. Seperti Umar bin Jahas waktu akan membunuh Rasulullah, seorang Yahudi akan melemparkan batu dari atas ke bawah. Jibril yang ngasih tahu kepada Rasulullah. Jibril pun tidak tahu wahyu, tidak tahu al-ghaib kecuali dari Allah SWT. Katakanlah wahai Jibril kepada Muhammad bahwa Amr bin Jahas ini akan membunuhmu. Allah yang memberikan tahu kepada Jibril. Jibril memberitahu kepada Rasulullah SAW. La ya'riful ghaib illallah subhanahu wa ta'ala. Disebut di sini
وهذا يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. أما علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه فهو زوج ابنته وابن عمه. Ali bin Abi Thalib adalah anak pamannya Rasulullah dan juga mantunya Rasulullah SAW. Wa aqrabun nas ilaih, orang yang paling dekat min haitsun nasab, yang paling dekat adalah Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah SAW. Wa ma Usama fa huwa qad tarabba fi baitin Nabi SAW. Usama bin Zaid ini telah dididik oleh Rasulullah SAW di rumahnya, fi bait Aisyah. Wa hibbi Rasulullah SAW wa ibni hibbihi. Dia Usama ini adalah kekasih Rasulullah SAW dan anak kekasihnya, yaitu Zaid bin Haritha. Falidzalika istasyarahuma, maka dari itu Nabi SAW telah bermusyawarah kepada dua orang ini. Liqurbihima min baitihi, karena orang dua ini tahu masalah rahasianya rumahnya rumah tangga Rasulullah SAW. Wa lima'rifatihima bi Aisyah radhiyallahu taala anha, dan dua orang ini mengetahui betul tentang Aisyah radhiyallahu taala anha. Amma Usama, kalau Usama waktu dijak musyawarah sama Rasulullah SAW, fa asyaru ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam billadhi ya'lam min bara'ati ahli wa billadhi ya'lam lahum fi nafsihi min al-wud. Dia telah mengatakan seperti yang saya katakan tadi, katanya Usama bin Zaid. Sebab dia tahu, saya tahu ya Rasulullah, tidak mungkin Aisyah berbuat demikian. La a'rifu anna illa khaira. Saya tidak mengetahui tentang Aisyah kecuali kebaikan. Sebab dia tahu tentang Aisyah ini. Faqala ya Rasulullah, maka di sini disebut ya'lam lahu fi nafsi min al-wud. Hubungan yang baik antara Usama bin sama Aisyah, bagaimana baiknya di waktu di rumah, bagaimana baiknya kepada Rasulullah SAW Aisyah ini. Faqala ya Rasulullah ahluk wa la na'lam illa khaira. Aisyah itu adalah zaujatak, istrimu. Wah, aku tidak mengetahui tentang dirinya kecuali kebaikan. Wa amma Ali bin Abi Talib berkata, faqala ya Rasulullah lam yudhiq Allah alaika wan nisa siwaha katsir. Wahai Rasulullah, kau tidak disempitkan sama Allah SWT. Perempuan banyak di dunia ini, pilih sakarmu. Wa in tas'al li jariyah tusaddiquka, tanya anak kepada jariyah, seorang perempuan waktu itu, pembantu di rumah, dia akan mengatakan kepada kamu sejujur-jujurnya. Yani Ali bin Abi Thalib tidak menuduh Aisyah, tidak. Ali bin Abi Thalib ya bilang, anda tidak tahu. Tetapi ya Rasulullah, engkau kenapa kok sedih? Ali bin Abi Thalib ini sedih karena Rasulullah sedih. Jadi untuk menghibur Rasulullah SAW mengatakan demikian, perempuan banyak. Wah, tanyakan kepada jariyah, kepada membantu itu, dia tahu, mungkin dia tahu tentang kejadian ini betul apa enggak. Usama radhiyallahu taala nadhara fi salih Aisyah. Usama bin Zaid, pendapatnya dia menguntungkan Aisyah di sini. Walidzalika barra'aha, maka dari itu dia tidak percaya dia bahwa Aisyah berbuat demikian. Wa amma Ali fanadhara ila salih Nabi SAW. Ali bin Abi Thalib melihat di maslahat Rasulullah SAW, kesian dia sama Rasulullah SAW. Wal hamm alladhi raqibahu min hadhihi al-qadhiyyah, kesedihan yang dialami oleh Rasulullah SAW tentang hadithatul ifk ini. Maka Ali bin Abi Thalib kesian kepada Rasulullah SAW. Kalau Usama kesian kepada Aisyah karena dia tahu betul kalau Aisyah ini dituduh kadzib, dusta, tidak benar. Pada Rasulullah SAW Barira khadimah, ya ini katanya Ali bin Abi Thalib, tanyakan kepada al-jariyah, kepada pembantu. Maka dipanggil pembantu tadi oleh Rasulullah SAW. Namanya Barira, khadimat Aisyah, dia itu pembantunya Aisyah. Faqala ay Barira, katanya Rasulullah SAW, wahai Barira, hal ra'aiti min syai'in yuribuki min Aisyah? Apa engkau wahai Barira melihat apa keraguan di hatimu tentang Aisyah ini? Apa engkau mempunyai sesuatu di hatimu tentang Aisyah yang keraguan gitu? Qalat Barira berkata, la walladzi ba'athaka bil haqq, tidak, demi Allah yang mengutus engkau dengan kebenaran. In ra'aita 'alaiha amran aghmisu 'alaiha, apabila saya melihat sesuatu
apa yang diperbuat oleh Aisyah itu, aghmusu 'alaiha, yakni saya aghfilu, yakni saya tidak terlalu perhatian gitu. Saya biarkan sebab anak kecil. Aktsar min jariyah hadithat as-sin. Dia itu anak kecil, tidak berbuat perbuatan tidak senonoh. Dia makan, dikasih makanan, kemudian tidak dimakan sama dia tidur. Aisyah itu ditinggal makanannya, tidur tanpa makan. Saya maklumi dia sebabnya anak kecil gitu loh, katanya Barirah itu. Maka disebut aktsar min jariyah hadithat as-sin tanamu an ajina ahliha fata'tid dajin fata'kulu. Dia apabila dikasih makanan Aisyah itu, kemudian dia ngantuk, dia tidur ditinggalkan makanan itu. Kemudian datang hewan ternak seperti dajajah, seperti ayam, dimakan makanannya itu tadi. Jadi saya tidak marahi dia, anak kecil kesian katanya. Siapa namanya? Katanya Barirah tadi. Kemudian faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dhara yawma idzin, tidak ada jalan lain kecuali Rasulullah terang-terangan mengatakan kepada sahabat-sahabatnya. Faqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fasta'dhara yawma idzin min Abdullah ibn Ubay bin Salul. Rasulullah sallallahu menuju ke sahabat-sahabatnya. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-mimbar, menuju ke masjidnya di atas mimbar. Ya ma'syar muslimin, man ya'dzurni min rajulin qad balaghani adzahu fi ahli baiti. Wahai orang-orang muslimin, siapa yang akan membela aku menolong aku terhadap seorang yang telah mengganggu istriku, yakni berbuat perbuatan atau mengatakan katakan yang jelek terhadap istriku. Wallahi ma 'alamtu wala ahli illa khaira, kata Rasulullah. Saya mengetahui tentang istriku adalah kebaikan. Walaqad dzakaru rajulan, kata Rasulullah. Dan telah disebut yang lelaki telah disebut laki-laki yang berbuat kepada Aisyah yang dituduh ini. Yuridu Safwan bin Mu'attil. Rasulullah maksudnya yaitu Safwan bin Mu'attil. Ma'alimtu illa khaira, kata Rasulullah. Safwan bin Mu'attil ini saya tidak mengetahui kecuali kebaikan. Wa ma kana yadkhulu ala ahli illa ma'i, dan dia tidak pernah ke rumahku kecuali bersamaku, katanya Rasulullah SAW tentang Safwan ini. Wa Safwan ini adalah sahabat Rasulullah SAW yang taat, yang baik, yang jalil. Tak mungkin dia berbuat demikian. Faqama Sa'ad bin Mu'adz al-Ansari. Sa'ad bin Mu'adz itu kepalanya bin al-Aus. Berdiri berkata, wa huwa sayyid al-Aus. Faqala, ya Rasulullah, ana a'dhiruka minhu. Aku yang akan membelaku terhadap orang yang mengatakan kepada istrimu demikian. Siapa orangnya itu? In kana min al-Aus darabtu unuqahu. Apabila dari qabilatku, qabilat al-Aus, saya tebang kepalanya. Wa in kana min ikhwanina min al-Khazraj amartana fa fa'alna amrak. Apabila dia dari qabilat Khazraj, dari saudara-saudara kami dari qabilat al-Khazraj, kemudian engkau memerintahkan kami tentang dirinya, aku akan laksanakan. Amma Sa'ad bin Ubadah ini kepala al-Khazraj. Sa'ad bin Ubadah kepala al-Aus, wa Sa'ad bin Mu'adz kepala al-Aus, wa Sa'ad bin Ubadah kepala Bani Al-Khazraj. Wa huwa sayyidul Khazraj, faqad ihtamalatul hamiyah. Dia waktu bilang gitu mendengar Sa'ad bin Mu'adz mengatakan demikian, marah dia. Asabiyahnya dia itu naik. Faqal kadzabta la umrallah. Engkau dusta, engkau tidak bisa berbuat demikian. Demi Allah engkau tidak bisa berbuat demikian. La taqtuluhu wa la taqdir ala qatli. Engkau tidak bisa membunuhnya dan engkau tidak akan membunuhnya dan engkau tidak bisa membunuhnya. Faqama Usaid bin Hudzair, maka berdiri Usaid, semua ini dari Al-Ansar. Usaid bin Hudzair ini dari Al-Aus. Masih dekat dengan Sa'ad bin Mu'adz. Wa ibn Sa'ad bin Mu'adz, anak pamannya Sa'ad bin Mu'adz. Wa huwa min Al-Aus. Faqala li Sa'ad bin Ubadah, kadzibta la umrallah lanaqtilannahu. Engkau yang berdusta. Demi Allah kita bisa membunuhnya. Orang tadi yang menuduh Aisyah itu. Fa innaka munafik tujadil al-mu'minina al-munafiqin. Engkau adalah seorang munafik. Kau telah membela orang-orang munafik. Katanya Usaid bin Hudzair. Rasulullah SAW itu Sa'ad bin Ubadah laisa minal munafiqin.
Bukan di antara orang-orang munafik. Sa'ad bin Ubadah adalah sahabiyun jalil, sahabat Rasulullah yang mulia. Ini dalam keadaan marah. Orang kalau marah kadang-kadang ngomongannya ya gitu. Ai inna hadha tasarruf minka tasarruful munafiqin. Maksudnya begitu Usaid bin Hudayr. Perbuatanmu ini, pembelaanmu ini adalah pembelaan orang-orang munafik. Wa hadha yubayyin lana annahu yajuzu itlaq kalimatul munafik ala man tasarrafa tasarrufatul munafiqin. Disebut dalam peristiwa ini kita ambil bahwa seorang itu boleh mengatakan kepada seorang tentang munafik apabila dia perbuatannya itu perbuatan orang munafik. Tapi tidak tentu dia munafik, dia bukan orang munafik, tapi dibolehkan orang mengatakan demikian. Ai fi hadhihi sifah, yakni sifatnya ini loh, bukan orangnya munafik. Wa hadha yusamma nifaq al-amali, dan ini berkata ada ini dinamakan adalah nifaq amal, bukan apa namanya? Bukan nifaq i'tiqadi, bukan i'tiqad, bukan akidahnya nifaq, tapi perbuatannya ini yang perbuatan orang munafik. Saya tutup di sini dulu, insyaallah minggu depan saya akan lanjutkan pembicaraan kita di sini. Taqul Aisyah. Kita sampai ke Taqul Aisyah ini. Yang penting dalam hadits al-ifk ini adalah kejadian yang besar, masih panjang ini ceritanya ini. Saya tutup di sini dulu. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.